jalar mengandung vitamin A yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari wortel, serta mengandung serat dan juga kalium. Ubi jalar mampu menjaga tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Bersama saya Ratia Aulia untuk Perempuan. Pernahkah terbersit di pikiran Anda bagaimana jika baju lama yang tampaknya sudah begitu membosankan bisa disulap menjadi baju baru lagi? Bukan hanya lebih menghemat space di lemari, secara jelas ini juga membantu gerakan sustainable fashion dengan tidak menambah limbah kain lebih banyak lagi. Tapi bagaimana caranya? Upcycling jawabannya, seperti yang dilakukan desainer Najwa Yanti. Upcycling fashion itu adalah suatu cara ya untuk memberi nilai atau value ke apapun yang kita miliki yang berkaitan dengan fashion. Jadi bisa aja misalnya bukan hanya baju sebenarnya, hijab bisa ya yang berkaitan dengan fashion, tas atau aksesoris bisa, apalagi baju gitu loh. Nah itu sebenarnya jadi mendayagunakan kembali dengan memberikan nilai lebih supaya yang tadinya hampir mungkin udah nggak bisa dipakai, terus akhirnya bisa kepakai lagi. Seperti itu. Upcycling fashion dapat mengurangi sampah fashion. Apalagi limbah fashion menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Baju yang udah bekas banget bisa gitu, karena saya tuh punya baju yang udah misal bajunya udah enak banget dipakai, mau dikasih ke orang untuk disodokokan kayaknya terlalu ya enggak juga sih, bajunya udah jelek gitu, tapi harus bisa dipakai lagi. Kenapa? Saya kasih misalnya tambahan tadi kan pita, kita kasih bahan tile kemudian kasih pita, itu jadi nggak kelihatan jeleknya. Nah itu yang maksudnya. Tapi kalau diproduksi bahan-bahan yang kira-kira nggak dipakai, kita touch, kita olah, kemudian kita touch ke baju itu, kita jadinya nilainya tuh touch up, membuat nilainya tuh naik. Tidak hanya untuk dijadikan hobi, beberapa bisnis lokal di Indonesia pun sudah mulai menerapkan teknik ini dalam bisnis plan mereka. Ya, kalau satu kaftan polos misalnya tadinya harga jualnya cuma 200.000, tapi dengan ada aplikasi misalnya bunga atau aplikasi berbentuk pita gitu ya, terus nilainya jadi 225.000, padahal modalnya sendiri nggak sampai 5.000 untuk kita up gitu. Berarti kan itu nilai plus dari sisi komersialnya bisa kita up, estetiknya juga kita bisa up. Upaya Najwa Yanti dalam merombak pakaian-pakaian bekas sekaligus berupaya untuk mengurangi limbah fashion benar-benar perlu diapresiasi. Ini saya bawa satu baju polos yang mungkin semuanya punya ya di rumah untuk baju-baju pergi gitu ya. Nah, kita combine dengan satu outer yang memang tadinya cuman biasa aja modelnya, mungkin lurus-lurus aja ya. Saya akan coba pasangkan dengan outer berbahan tile ya, sebentar. Ini kan bajunya baju siapa aja bisa punya ya, istilahnya bajunya bukan baju-baju yang baju pesta banget ya. Pertama ini adalah outer yang bentuknya tuh cuma A aja, kita bisa lihat dari dalamnya ya. Kita balik dulu Van. Nah ini tadinya bentuknya gini doang ya, ini bentuknya cuma lengan buntung, cuttingnya A gitu aja. Nah lalu kita pasangkan, ini tadinya aslinya ini adalah hijab, terus kita potong, terus kita touch ke sini. Nah kayak gini, jadi hijabnya kita touch, kita kasih layer-layer di outer yang tadinya bentuknya L-line aja deh, polos, kalau dipakein mungkin nggak punya nilai lebih. Tapi kalau udah diginiin bisa seperti baju pesta ya. Oke, kita pindah ke outer lainnya ya. Sambil membongkar lemari, Anda bisa melakukan upcycling fashion sambil menikmati waktu self-quarantine selama pandemi. Anda juga bisa bermain-main dengan pre-love items yang ada. Tadinya bentuknya cuma gini aja nih, kotak gitu aja, nggak ada. Nah, bentuknya gini aja. Lengan buntung, gini aja. Nah, bentuknya kayak semi kaftan nih, kan gini aja ya, polos. Kemudian kita touch.
kita touch dengan bahan-bahan sisa, ada hijab, ada bahan sisa produksi, dan ada bahan tenun. Ini bahan tenun kan cantik banget, tapi kalau bahan segini dipakai untuk apa, ya kan? Nggak bisa dipakai untuk apa-apa. Kemudian kita touch ke si outer tadi, sehingga dia jadi punya nilai lebih. Ya, seperti ini, gitu. Pita-pitanya ini juga dari bahan-bahan yang sisa produksi, banget sisa produksi. Ini malah hijab nih, jadi bahannya beda sama yang ini, teksturnya ini hijab. Dipotong-potong, terus kita tempelin ke si outer ini, kayak gitu. Dari bahan baju outer luaran yang biasa-biasa aja, yang udah kita pakai mungkin 5 kali, kita kasih touch berupa pita-pita, pasti tampilnya beda. Nah, kelihatan kan? Kalau dibanding dengan tile yang polos, tentunya yang dikasih pita akan mempunyai nilai lebih. Gitu. Sebenarnya ide tuh bisa dari mana-mana aja ya. Kalau misalnya aku pribadi ngelihat barang-barang yang ada ditumpuk-tumpukan gitu, itu bisa oh ini bagus nih buat ini, oh ini bagus gitu. Jadi sebenarnya kita harus melatih kreativitas kita aja gitu loh. Dengan lihat sekeliling tuh sebenarnya banyak banget yang bisa dipakai, yang bisa diberdaya gunakan gitu. Aspek terpenting yang tak boleh terlewatkan yakni nilai ramah lingkungan sebagai upaya untuk mempromosikan gerakan sustainable fashion. Semoga positive value ini bisa semakin berjamur dan diikuti para pelaku fashion, baik lokal maupun internasional.